Ade masih ada jadi analis ya sekarang. Apa yang akan Mas Ade katakan kepada Brans? Main-main aja udah gitu aja. Ya. Gak usah banyak pikiran gak sih? Langsung aja main-main aja. Kita tuh udah percaya itu pasti lebih mengerti lah Your gamenya. team is picking. Oke, dan kita akan masuk ke dalam pick and ban untuk game yang keempat nih ya. Ada beberapa suara tadi yang telah terdengar. Roger sepertinya ya. Oke, dan kita akan melihat untuk blue side jatuh ke tangan siapa karena kembali Bigatron Alpha mereka cukup ada satu target ban yang betul-betul terlihat ya, yaitu X-Board dari Fluffy. Ya, gak dibiarin dari tadi. Ya. Tapi akhirnya Moskov keluar dan Annabelle dengan Alpha. Oke, ini kalau ini aku langsung nanya Mas Ade aja. Mas Ade lihat 3 pick awal seneng gak sih buat EVOS? Bagus, berarti ya itu tadi kan berarti mereka lebih tahu kan apa yang terjadi. Jadi begitu mereka ngerasa ada yang dilepas, dia ngambil first, sekarang dia ngambil first pick kan. Ya. Jadi mereka tahu, oh ini ada hero yang dilepas, kita tuh harus nyambil di atas sebelum nanti kena ban. Jadi mereka tuh ngeprioritasin hero-hero mana yang diambil duluan ya. Cuma satu sih, ini Moskov kayaknya kurang enak sih ketemu Cecil. Oke. Cuma sekarang kayaknya chipnya nggak ada, harusnya nggak terlalu gimana-gimana. Cuma pikirannya sama jelas juga udah nggak ada. Aman sih, nggak separah tadi sih. Oke, tapi Coach Aldo sepertinya ingin menyampaikan sesuatu nih karena tadi agak sedikit terkaget-kaget. Ini EVOS sudah keluarin hero power semua sih Oke. kemarin nih. Udah lebih enak ya mungkin ya buat EVOS. Biology is my crafty. Diggy is my name. Oke. Oh, menarik ini yang kita bahas tadi di off air-nya, di mana ya kalau melihat banyak crowd control yang diambil Diggy loh. Ya. Adalah salah satu jawabannya. Ya karena mereka mungkin punya daftar bahwa biasanya Cecil ini match up-nya sama siapa? Temennya. Tadi udah ada chip, sekarang mungkin bisa lawan Diggy karena mungkin ada potensi di mana EVOS ini pengen ngambil yang hero sisi. Biasanya kayak gitu sih. Oke. Pasti di daftarnya para coaches pasti dia pada udah nyatat nih Cecilnya biasanya temennya sama siapa. Mungkin ketahuan kali di rank biasa mereka sering ketemu atau gimana. Jadi mereka tuh udah pasti udah punya datanya. Nah ini mulai di-ban juga kan hero-hero sisinya yang biasa EVOS pakai. Nino di ban. Berarti buka Tigreal ya. Make some Tigreal noise for juga. yours truly. Ya, Ya, tapi kalau ngelihat dari Diggy juga itu kan salah satu hero pegangannya Henki kan. Beregannya Henki juga dan juga ya buat I'm the minimalisir priestess of nemenin primal lightning. Your team Rogernya itu loh buat ngebully Evil Moskovnya. guns. Itu balik lagi kan kalau misalnya Roger sama Diggy ketemu Moskovnya harusnya nggak bisa ngapa-ngapain sih. Jadi itu juga buat mendinai hal-hal seperti itulah terjadi. Ada GB moment lah ya. Ya, GB dari moment. Diggy itu sendiri. Tapi Idit yang sekarang akan digunakan oleh Ki harusnya. Berarti kalau melihat dengan di bandnya Mino nih, apakah memang kita akan melihat hero-hero comfort yang bisa dibawakan EVOS seperti Tigreal semisal buat Dreams? Nah itu, apalagi udah gak ada Diggy-nya kan. Ya, atau kalau mau main lebih agresif seperti match pertama kita aja, Ruby. Ya, Ruby jadi primadona ya di match 1 ya. Ruby tadi ya. Nah, tapi itu dia demi kemuliaan Bang Tigreal keluar. Ya, Wow. Karena Diggy udah di-ban harusnya emang pick hero CC sih. Karena kalau misalnya dia nggak pick hero CC ya ngapain ban Diggy sih. Ya, tapi ini 5-5-nya hero power semua tuh Coach Aldo. Iya, balik lagi nih 55 udah hero comfortnya of EVOS Glory semua. Ini mereka hero pegangan semua. Kita lihat. Ya Mas Ade nih, 5 awal yang diambil. Berapa persen chance EVOS? Langsung aja nggak sih Langsung 3-1 ini? aja. 3-1 ini EVOS. 3-1. Gak usah Langsung kebanyakan lah, gak usah kebanyakan mikirnya harusnya 3-1 nih. Pede ya. Mereka udah nggak ada hero lagi nih kecuali kanan. Coba kita lihat last pick-nya apa? Series lah. Terizla. Nggak begitu gimana sih karena mereka udah punya Tigreal, ada Alpha juga. Kuat banget di Alpha di awal tuh. Bahkan Terus ditambah yang paling penting dia punya Valen. Iya. Oke. Jadi dia bisa apa ya? Bisa fleksibel banyak cara mereka bisa menang di sini. Dan mereka punya banyak crowd control. Ini hero-nya semuanya kayaknya crowd control deh. Betul. Iya. Pusing nih kayaknya sekarang BTR. Ya bahkan kalau ngeliat dari Alpha aja dulu kita sering ngeliat untuk ke counter Baxia, apalagi di sini Alphanya power ya kan, Iya. power hero juga. Oh hero pegangan dan banyak juga yang enable alpha ya di game ini tuh. Oke, kalau tadi Mas Ade katanya 3-1 langsung ke EVOS. Kalau Yap. Coach Aldo EVOS. sama. 3-1 EVOS. Uh-uh. Wow, seperti prediksi saya sendirian kah? Iya. Oke, let's see akan seperti apa lagi hasilnya. Karena dari masing-masing tim pun sudah mengamankan masing-masing hero-nya untuk bisa dibawa bertarung di Land of Dawn. Jadi untuk sekarang di game yang keempat akan menjadi milik siapa? Velodrome sekali lagi, mana suaranya? Wow. Semakin malam semakin ramai ya saya lihat ya. Makin
makin rame makin penuh nih. Makin penuh nih. Iya. Teman kita di sini semua ya. Tapi sepertinya kalau ngelihat dari segi draft yang memang sudah dibawakan juga perbedaan terlihat cukup signifikan ya semenjak di game yang ketiga tadi. Dengan adanya hero-hero power sekarang menjadi pilihan untuk EVOS Glory. Ya, dan bahkan mereka punya banyak crowd control. Ini dia, dengan di bandnya Digi bisa jadi mereka juga sudah mengeliminasi salah satu jawaban tadi. Dan banyaknya crowd control seperti ini, jelas follow up-nya di belakang memang harus ada juga. Yep. Dan kecepatan farming dari Anavel yang harus kita nantikan sekarang, apakah dia bisa match up berhadapan dengan Super Ken. Oke, dan kalau ngelihat dari Moreno ya, di sini dia menggunakan Purify, dia akan bisa mengantisipasi nantinya Spare Imagery pastinya. Kalau nantinya tiba-tiba Moskov tiba-tiba ada di sebelahnya. Yap. Hampir saja bisa didapatkan karena tadi ada satu katapul yang harus dia hilangkan ya. Untuk bisa mendapatkan perolehan gold lagi. Ya, lihat begitu ramenya ya, lane milik Brands. Benar-benar saling cover-mengcover juga antara Dreams, Brands, dan MNK. Yap. Dan pressure kali ini dimiliki oleh EVOS Glory untuk bisa membuat pemain-pemain dari Begator Alpha dan terutama Eman, hero early-nya gak bakal dikasih space. Hampir saja sempat untuk bisa menggunakan dari Wolf-nya ya. Dari Yep. transformnya ya emang membuat dirinya immune. Dan Spare of Alpha juga memang sudah langsung dilepaskan. Brands. Yap, dan Brands berhasil tergaruk sementara untuk hebatnya. Hampir saja bisa mendapatkan poin kill di awal. Hampir. Tapi untungnya juga dari teman-teman EVOS Glory masih bisa bertahan atas serangan kejut yang dilakukan oleh Eman. Yep. Tuh splash damage-nya berasa Yep. juga ya tadi ya. Bahkan mengenai ke Dreams yang harus membuang flicker dia untuk bisa selamat. Dari Turtle ini sudah mulai di-poke dan lebih ke Begator Alpha yang sedang memegang kendali untuk Turtle yang pertama. Yap, sudah level 4 pula. Dari mid lanernya, dari XP lanernya, Turtle-nya berhasil langsung diamankan tapi terlalu beresiko. Akankah mereka mau memulai lagi bagaimana jalannya pertempuran karena untuk sekarang purple buff-nya masih terbuka dengan begitu bebasnya Anavel. Mundur ke area belakang dengan Spear of Alpha. Iya langsung kabur ya setelah ada serangan kejut yang dilakukan oleh Ki. Yap, dan Dreams-nya masih level 3. Secret Hammer langsung dikeluarkan. Moreno tidak ingin melepaskan pandangan dari Dream. Satu hit terakhirnya. Tidak bisa dia hantarkan. Sorry Zo. Harus mundur dulu. Setelah HP-nya juga udah terserap oleh Fluffy. Tapi lucky for Dreams. Itu barnya udah gak kelihatan sama sekali. Benar, pixel HP ya, one pixel HP yang terlihat tadi. Dan ternyata juga ya gak kena. Gak kena. Karena gak terlalu mau memaksakan tadi buat Moreno maju. Tapi ini benar-benar power berarti untuk Sicilian yang dibawakan Begator Alpha. Yap. Sepertinya ini adalah salah satu senjata rahasia juga bagi mereka dari sisi pemilihan hero. Karena mereka penting banget butuh poin di sini. Dan kalau ngeliat match up yang di sini Eman unggul level ya di atas dari Brands. Dari match up antara Roger dan juga Moskov. Moskov cukup kesulitan. Oke, tapi Fluffy ditabrakin kayak begini. Sorizo akankah mau maju ke bagian depan karena tadi sudah terlihat ada beberapa source skill yang dikeluarkan dan juga untuk Dreams-nya. Secret Hammer lagi. Tapi Wah. untuk perlahan juga Begator Alpha mereka dapetin keunggulan loh dengan adanya tadi objektif ke arah Turtle dan juga gold yang bisa mereka pegang pelan-pelan. Belum terjadi first blood sejauh ini karena mereka bermain cukup hati-hati. Yap, sama-sama pelan ya temponya ya. Yap. Dan kita belum melihat juga adanya implosion yang benar-benar ada gitu yang dipakai karena masih menunggu momentum untuk Dreams-nya juga masih mencari kapan kesempatan yang sangat tepat untuk dikeluarkan. Buset. Ya sementara Begator Alpha mereka punya Moreno di sini. Moreno dengan magic damage-nya yang akan selalu bertambah apalagi dengan stack demi stack yang dikumpulkan juga. Ini juga tinggal nunggu momentum dari masing-masing roamer sih tentu saja ya. Untuk Tigreal, untuk Editnya juga. Dan Turtle ini akan menjadi ritual pemanggilan dari kedua belah tim. Yap. Akan berkumpul dan berbondong-bondong menuju ke arah Turtle Pit. Yap, Anavel hadir dengan sudah level 8. Cepet banget, pattern farming yang baik. Sementara sekarang di bagian bawah mengamankan dulu ke arah satu monster jungle. Dream Zera posisi, ada Cloudkun juga di area tengah siap bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Dan juga Black Dragon Form belum mau take off sejauh ini. Belum, masih diliatin dulu ya. Mencari informasi. Sebenarnya juga Anavel nggak cuma diem aja. Dia Yap. juga menghabisi jaga-jaga yang ada. Nah itu dia, sudah take off dan siap untuk landing bahkan di bagian bawah tadi. Terlihat ada impulsion yang memang sudah connect tapi itu sekarang Dreamnya berhasil dihancurkan namun para berbeda. Turtle-nya berhasil diamankan juga bahkan untuk Fluffy-nya malah menjadi korban tambahan. Anavel, 3 player dari Glory hilang. Yap, dan juga nggak bisa menyentuh Moreno. Morenonya bisa membalaskan keadaan pula. Nah,
Itu dia, dimana Moreno di sini juga membawakan satu Purify ya. Jadi dia jelasnya akan selamat di belakang dan bisa memberikan damage yang cukup besar selama tidak tersentuh dan itulah yang terjadi tadi. Wah, nancep nih, oke. Berubah bentuk lagi. Masih melihat dari kejauhan. Yap. Tapi momen tadi bagus banget sih sebenarnya ya dari EVOS Glory. Udah ada implosion, kena 2, bisa ditarik ke belakang, ada hammer, tapi Moreno-nya bebas. Merahnya bebas dan akhirnya siapapun yang ada di depan ya bisa dipok balik kan. Yap, kena bad impact, mungkin dengan bad fist-nya juga masih ada. Dan Chorizo dengan Fluffy, pelan dan pasti karena Fluffy ini juga set up tim fight-nya. Dan bisa dipatahkan oleh Bigetron Alpha. Ini lama-lama EXP dia ada di bawahnya si Chorizo. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari pola farmingnya Anavel, dia cukup baik ya untuk bisa mengejar juga dari segi ketertinggalannya. Bahkan sekarang levelnya juga cukup imbang dengan adanya Super Ken. Tapi eksekusinya nih, Iya. ini masih belum terlihat EVOS Glory memegang kendali. Karena tiba-tiba dengan adanya keunggulan, Turtle-nya didapetin Chorizo, dapetin 3 kill, 3.500. Iya. Langsung nge-swing gold nih buat Bigetron Alpha. Yap, dan ini bukan hanya Roger yang misalnya jadi berbahaya ya, Brazilian juga sama. Dan dua-duanya bisa main jauh, Emannya mungkin bisa lebih agresif lagi. Yap, dan sekarang Conceal udah langsung dikeluarkan tapi gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Brans. Terlihat di area tengah, akankah Chorizo-nya berhasil langsung diumar habis karena sekarang Anavel yang maju ke area depan. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Oh, ditukar dengan satu buah outer turret di arah atas yang berhasil dihancurkan pula dan bahkan Eman di sini masih cukup aman pula. Oke, di bagian bawahnya masih dibiarkan sendirian ya buat si Fluffy-nya karena setup di Turtle jauh lebih penting jelas bagi Bigetron Alpha. Mereka mau ambil semua objektif yang bisa mereka dapatkan. Alpha kill. Akankah menjadi 1 perfect lagi Turtle, tapi ternyata untuk kali ini ada 1 implosion, Secret Hammer semua dikeluarkan. Tapi pergerakan yang dimiliki oleh Fluffy juga cukup terlambat, agak terlalu beresiko apabila dia mau landing dari tersebut dan semuanya mundur teratur. Oke, kembali. Implosion kena 2 target. Tapi sayangnya Moreno-nya tidak tersentuh dan akhirnya dibalaskan keadaan dengan adanya damage yang disumbang. Ini justru Dreams yang harus ke pick off 2 kali atas inisiasinya tersebut. Ya, dan satu tambahan lagi, kita selalu melihat 2 kali yang naga yang memang selesai implosion baru dia datang. Telat ya. Jadi lumayan terlambat karena memang ada di tempat yang cukup jauh tadi, jaraknya yang terlalu terpisah. Yap, karena kombonya mungkin ya. Kayak nantinya untuk mengejar ke arah Moreno bisa ditugaskan lah sosok dari Fluffy tersebut untuk ke belakang. Anavel mau nggak mau ada 1 spiral apa yang harus dikeluarkan. Oke, karena memang sekarang dalam keadaan yang cukup tertekan, bahkan outer bottom turret juga akan segera dihancurkan di menit yang ke-8. Killnya nggak terlalu banyak, tapi banyak banget momen-momen yang bisa diciptakan oleh EVOS Glory dipatahkan. Iya, dan ini jelasnya bermula untuk Moreno juga ya. Yang harus bisa ditargetkan karena sedari tadi free hit ini diberikan terus-menerus. Moreno di belakang dan ini membuka ruang gerak bagi Eman untuk mengumpulkan gol juga. Oke. Dan Emannya juga di sini cukup bisa mendapatkan powernya ya. Dia di lane juga benar-benar super ofensif. Betul-betul nekan juga ke arah Bransnya yang ini walaupun memang belum ke take down, tapi susah banget nih bisa dapetin space. Yep. Dan lihat begitu dapetin ya objektifnya dari turret yang memang dicabut. Begitu Alpha, mereka nggak kendorin sampai di sana. Mereka tetap pressure, mereka akan ambil lagi creeps demi creeps, isi jungle milik EVOS. Dan mereka bisa menuju untuk ke objektif selanjutnya. Karena selama ini kita melihat Moreno ini selalu jalan di belakang dan terlihat baik-baik saja. Wedge hampir saja mendapatkan ke arah Fluffy. Terdengar 1 flicker tadi sudah dikeluarkan pula. Dari Ki ya. Masih bisa dihindari dengan cukup baik. Dan bahkan purple buff kali ini sudah melingkari kaki dari Moreno. Dan bahkan orange buff masih bisa didapatkan oleh Anavel. Oke, tapi ada informasi di mana Retribution sudah dipakai. Apakah 30 detik cukup untuk EVOS Glory kalau mereka mau mencoba untuk mengkontes di Lord ini? Masih di Lord yang biasa. Oke, tapi kayaknya susah juga ya. Karena dipagerin terus-terusan. Ini Dreamsnya masih mencari celah juga untuk bisa masuk ke dalam area dari Lord tersebut. Bahkan terus sekarang Dreamsnya pula sempat hilang dengan sangat cepat. Dan sedikit lagi SP ini dimiliki oleh Chorizo. Akankah mereka berhasil untuk bisa membalaskan keadaan di mana sekarang Anavelnya berhasil mendapatkan tapi double kill. Kinya pun menjadi korban. Ada sedotan darah yang sudah dilakukan pula oleh Fluffy dan mereka berhasil membuat sebuah bakaran yang tidak ada yang bisa mendekat. Dan Anavel triple kill. Dan untuk kali ini Eman pun berhasil dihancurkan. Ya, merelakan juga Lordnya terreset tapi eksekusi triple kill dari Anavel. Berhasil untuk bisa membuat sekarang EVOS Glory bernafas lebih panjang lagi. Walaupun Dreams lagi-lagi menjadi pertukaran nyawa. Itu yang menjadi satu keuntungan juga untuk EVOS Glory. Ya udah semuanya on ke Dreams dan akhirnya dibalikin. Iya.
Dan Anavel tadi ya, perjuangan yang cukup berat terlihat dari Anavel, tapi dia masih sanggup untuk mendapatkan triple kill juga. Sementara ini pelan dan pasti Brans juga udah mulai loh, bisa mendeliver damage ya. Ya. Meskipun memang belum sanggup untuk menumbangkan Moreno yang sanggup untuk menjaga sendirian juga. Dan akhirnya Purify Moreno kepake. Yap. Tadi ketancep dia pakai Spear of Misery-nya. Tapi satu buah cancellation ya dari Key. Tadi terhadap inisiasi yang dilakukan oleh Dreams juga itu udah bagus banget sih. Yap. Tapi mungkin untuk permasalahannya bakal dimulai sekarang ya, di mana Moreno dia sudah memiliki S2-in-1. Jelasnya ini dari Bad Fist-nya punya impact yang besar banget dengan memberikan efek slow ke lawan-lawannya juga. EVOS Glory kalau mereka mau mencoba untuk melakukan split push, sebenarnya mereka bisa banget karena mereka punya potensi untuk mengirimkan Brans jalan sendirian. Nanti tim fight-nya baru kumpul nih, ada Spare of Destruction. Yep, itu dia. Dan mungkin kalau ngelihat dari 3 kali inisiasi yang dilakukan oleh Dreams ya, yang akhirnya juga menukarkan nyawanya, memang agak sedikit terlambat untuk dari segi Black Dragon Form-nya. Cukup berani Saya mengejar. kaget. Siapa yang akan dikejar? Hehe. Saya juga kaget tadi. Iya, terkejut kita ya. Terkejut dengan terheran-heran. Corsair. Tapi kayaknya enggak sih, mereka nggak mau yang terlalu tergesa-gesa tapi Dan itu dia satu buah invasi lagi akan langsung dilakukan oleh masing-masing player ini. Bahkan sekarang ada di area atasnya. Fluffy akan landing ke arah mana. Sudah bersiap untuk like ponsnya tadi terlihat dari Roger. Emannya standby di bagian bawah. Open fire tadi udah dikeluarkan pula. Tapi sekarang Dreams masih melihat dari kejauhan. oh ini research yang keluar banyak loh. Hey, Fluffy cukup berani. Wow. Oke, flicker dari Ki dan Sorizo-nya juga nggak ready. Ini akan menjadi informasi yang cukup mahal, tapi konsil balasan terdengar juga. Tapi untuk EVOS Glory mereka akan menarik Lord-nya ke area sisi mereka, tapi nggak di-reset aja. Karena Oke. berbahaya juga ya, mau kontes, nggak ada Black Dragon Form juga. Dan sekarang justru kembali di take over oleh Bigatron Alpha. Oke, Bigatron Alpha mengambil kembali bagaimana Wow, kuasanya wow, terhadap wow. Los tersebut, tapi terus arah. Impulsnya dari Dreams berubah segalanya. Dan ini dia triple kill didapatkan pula. Wow. Dan itu dia kombinasi dari Implosion, Black Dragon Form, dan Fan of Destruction yang juga nyampe ke area pemain-pemain dari Bigatron Alpha. Satu Menyisakan momen. Moreno sendirian. Oke, satu momen kah? Karena hanya akan ada Moreno sendirian yang bertahan untuk bisa membuat area defensifnya Moreno. tidak rubuh. Tapi kali ini ada pergerakan dari Fluffy. Langsung saja kami bisa Evos. melakukan ke arah Moreno. Tapi Moreno masih bertahan hanya saja sama lihat Bransnya. Dan 3-1. EVOS Glory. Wah, EVOS Glory. Dan wow. EVOS Glory. Dan EVOS Glory berhasil melaju ke final upper bracket. Bigatron Alpha mereka harus berjuang lebih keras melalui lower bracket. Dan satu momen, this is EVOS Glory. Eksekusi combo yang terjadi tadi begitu manis, semua masuk. Pemain-pemain Bigatron Alpha menghilang seketika. Wow, wow, wow. Sang Momentum. robot, Wah, sang robot merah dicakar habis-habisan, ditabrak habis-habisan. Mereka mereda sesaat, mereka disiksa sesaat, tapi lihat balasannya. Mereka diturunkan ke luar bracket, dendam robot gagal. Circle EVOS Glory tantang Onyx di upper bracket final. oke Mas Ade, Wow. valid 3-1. Valid. Sesuai kan? Ya, Emang kayaknya harus ada saya nggak sih? kayak gampang banget gitu loh, tahu yang mana kalah, yang mana yang menang. oh gitu. Tapi di luar itu, wah tadi merinding banget sih liatnya. Ternyata nonton langsung kayak lebih merinding gitu ya, lebih berasa. Beneran sih tadi saya kaget juga langsung, wah gila, itu Tigreal-nya make play banget sih. Iya. Ditambah juga tadi ada knock up dari Lord juga ya. Iya. Ada semua lengkap Kalau nggak sih, salah ya, lengkap, iya. lengkap. Wah itu Semua. keren banget sih. Dreams. Dreams Momen ya. banget ya, momen banget. Itu soalnya kan dari tadi kan mereka kalah lead kan. Kayaknya mereka tadi ada beberapa mistake yang mereka lakuin, jadi akhirnya mereka kalah kan di awal. Cuma itu keren banget sih. Ya. Ternyata kematian Dreams mungkin tadi upaya-upaya dia mau make momen tumbang juga. Symphony of Skills-nya itu luar biasa sih. Luar biasa ya. Dan bisa dibilang ya Anavel best alpha player sih. Dia benar-benar tahu powernya seberapa, kapan harus masuk, kapan harus keluar. Bahkan tadi dia ngedodge skill satu flicker edit pakai ulti gitu. Dia udah sampai sehatam itu dengan hero itu. Dan
lihat Symphony skill kalau udah masuk bareng, udah commit bareng, udah no answer sih Ya, harusnya. memang udah power pick juga kan. Power pick juga Manusia balik setengah lagi. alpha ya. Manusia setengah alpha. Oke, untuk sekarang mari kita dengarkan bagaimana interview bersama dengan EVOS Glory. EVOS Glory! Wow! Terus melaju melalui upper bracket. Luar biasa. Dan melihat bagaimana performa mereka, kok kayaknya heboh banget tadi. Fluffy, kemenangan ini begitu nge-hype kah untuk kamu? Apa? Kemenangan yang sudah kamu tunggu-tunggu kah? Ya, kemenangan ini udah saya tunggu-tunggu sih sebenarnya. Kan soalnya saya ditungguin juga sama player Bigetron. Oh, ekspresif banget dari tadi ya. Ini benar-benar luar biasa. Akhirnya ketemu lagi kemarin, kayaknya baru ketemu EVOS Glory kita Bude ya. Hari ini ketemu lagi dan kita akan lihat nanti ya besok. Oke, responnya saat ditunggu pada saat terakhir regular season ya. Apa tuh? Gimana kalian menjawab penantian dari Bigetron? Dream mau jawab, Dream. Responnya apa? Responnya ketika, apakah tertantang dan jadi... Responnya biasa aja sih Bude sebenarnya. Kan mungkin panas kali player Bigetronnya. Jadi ya kalau gue sih pribadi biasa aja. Biasa aja tapi Biasa menang aja. ya dan menunjukkan bahwa memang ini masih EVOS masih menjadi most wantednya Bigetron Alpha. Ini kalian pembuktiankah memang gak bisa kalah nih dari Bigetron? Apa? Emang pembuktian nih tetap jadi most wantednya Bigetron? Jadi memang kita ngelihat dari Bigetron leg kedua hanya kalian yang bisa mengalahkannya. Sekarang pun kalian melakukan hal itu lagi. The top klasemen kalian turunkan ke lower bracket. Kita ngelakuin kayak biasa sih, kayak maksudnya nganggap semua tim sama, jadi lakukan yang terbaik setiap roundnya sih. Lawan yang terbaik. Namun Bigetron tuh digadang-gadang menjadi tim yang terkuat juga karena melihat dari regular season mereka. Tapi gimana sih kalian melihat sang robot merah di match pembukaan mereka hari ini? Ya kalau dibilang kan kuat ya emang kuat lah, nyatanya bisa top 1, terus juga dari game match tadi maksudnya nggak ada yang menang gampang ataupun kalah gampang, semuanya match seru, jadi ya emang itu ngebuktikan kualitas Bigetron juga lah. Wow, tapi sebenarnya kalau dibilang kalian itu udah bertarung dari kemarin di day pertama. Ini menjadi pertandingan kedua kalian di playoff. Sedangkan untuk Bigetron ini pertandingan pertama pembukaan di playoff. Jadi sebenarnya ini keuntungankah buat kalian sebenarnya dari regular season ke playoff ini berada di mungkin bukan di upper bracket. Makanya kali ini kayaknya bisa ngalahin top klasemen. Ya kalau dibilang keuntungan nggak juga lah, pasti di regular season juga kita maunya upper bracket juga. Ya pasti ya kayak tadi yang aku bilang kita lakuin yang terbaik setiap roundnya lah. Terus juga dari persiapan semuanya udah dari coaching staff, udah pasti udah siapin semuanya juga. Namun dari kalian sendiri, sebelum match ini berlangsung, apa yang kalian mungkin lakukan dan perbincangkan spesial untuk pertarungan upper bracket ini? Ada nggak? Nggak ada sih, kayak match biasa aja, lawan tim yang lain juga sama aja. Sama aja. Wow. Namun menarik ya pastinya kalau kita melihat di game ketiga tadi, what happened with Anafel? Kayaknya diincer mulu ya. Halo. Gimana tuh Anafel? Di game ketiga tadi kayaknya diincer mulu tuh kamu. Disusahin sama Ken sih, kayak gak dikasih farming sama Ken. Jadi gimana nih? Tapi ternyata kalian berhasil mengamankan poin kemenangan di match kali ini. Ketemu Super Ken yang dari season sebelumnya juga bisa dibilang ini kalau tadi ya sama Coach Aldo, ex-coachnya bilang Super Ken ini salah satu jungler yang berpotensi luar biasa nih di MPL Indonesia. Menurut kamu seperti apa nih Anafel? Ya emang jago, soalnya Super Ken standar jungler saya. Sebagai standar junglermu, Ya.
Sebagai standar berarti kamu ingin terus menggapainya dong. Ya bisa dibilang gitulah. Namun sekarang kamu sudah berhasil memenangkan match melawan Super Ken. Apakah ini berarti sesuatu? Kamu sudah mencapai standar itu? Lagi beruntung sih, lagi beruntung. Lagi beruntung, tapi sudah sampai ke standar itu belum? Kayaknya belum, soalnya Super Ken lebih unggul dibanding saya. Wow, dalam bidang apa tuh? Ya decision making lah pastinya. Menarik, saling respect satu sama lain dan itu ditunjukkan. Kali ini kalian tetap bertahan di upper bracket. Namun lawan kalian esok hari adalah Sang Raja Langit. Raja Hutan harus berhadapan dengan Raja Langit. Tentu ini akan menjadi menarik buat kamu sendiri. Lawanmu esok, ada Kairi dan juga Onyx, Fnatic Onyx. Bagaimana kalian melihat untuk pertempuran di upper bracket esok hari? Kalau Kun katanya mau jawab sih. Kalau Nonik ya Bude, ya main kayak biasa aja sih Bude. Main kayak biasa. Iya, Bentar, betul. kayak biasanya kalian tuh gimana sih? Ini Ya. playoff, ini pasti nggak mungkin biasa. Terlihat semua orang tuh terkaget-kaget, terheran-heran. Dengan bahkan kemenangan kalian ini aja membuat banyak banget orang berteriak. Ya main kayak yang udah kita latih di Scrim sih. Ya, Namun ada pressure nggak sih melawan Sunsguard? apa? Ada pressure nggak untuk Nggak melawan ada. Sunsguard? Nggak ada. Nggak ada, karena kalau kemarin kan katanya Cloakun God. Benar nggak sih Cloakun? Nggak benar. Tapi Dreams, bagaimana nih persiapannya? Besok ketemu Raja Langit nih, Ya, yang udah tripit champion nih. Mungkin apakah masih sepercaya diri hari ini kah? Ya apa ya, kayak saling percaya sama satu tim kan, udah main aja udah. Percaya, itu kuncinya. Ya mungkin kita bisa melihat bahwa kali ini EVOS terlihat sangat solid. Belum lagi, lihat EVOS Flames dari tadi bernyanyi, kali ini memberikan lampunya, memberikan lightnya. Tolong EVOS Glory, mereka ingin mendengar sesuatu dari kalian. Regi biasanya mau ngomong terus sih. Udah. Buat EVOS Fam nih, buat EVOS Fam. Buat EVOS Fans ya terima kasih lah udah dukung kita terus. Apalagi buat EVOS Garis Keras yang selalu dukung kita. Terus buat koreo-koreonya juga keren banget. Ramein lagi besok. Karena satu kemenangan lagi, kalian bisa menjadi wakil dari Indonesia untuk MSC. Kalian sadar akan hal itu? Sadar lah. Bisakah kalian menggapai itu? Ya berdoanya pasti lancar semuanya lah. Dan mari kita doakan untuk kelancaran pula untuk kemenangan kali ini dari EVOS Glory. Sambutlah sang EVOS Glory. Final upper bracket didapatkan oleh EVOS Glory. Wow. Wow. Walaupun kayaknya tadi di game terakhir agak sedikit tertekan, tapi Iya. momentum yang akhirnya juga bisa mereka ciptakan ya. Teori season ganjil. Wah, Ya, beneran udah terjadi dipatahin nih. tadi. Waduh, Tadi udah dipatahin. bagus lah. Bagus lah. Ikut senang, ikut Ikut senang. senang, ikut senang. Nah, Awal-awal agak-agak emosi gitu nonton EVOS ya. Sekarang wah bagus. 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 Di luar dugaan ternyata. Yang emosi siapa dong jadinya? Yang nonton EVOS?
Sebelah mungkin. Om Wawa maksudnya. Soalnya menang Om Wawa maksudnya. Iya. Tapi ya kita akan melihat untuk player of the match Coach Aldo. Menurut Coach Aldo sendiri siapa? Mungkin player favoritnya Mas Ade kayaknya Brans kayaknya. Brans ya, dan iya benar. Ih, males banget Brans. Mati nol lagi loh Mas. Wow. Iya, ini tiap kali menang mati nol loh. Karena dia mainnya belakang-belakang biasa. Saya Brans gitu loh. Brans gitu loh. Tapi memang tidak tumbang sama sekali juga menjadi player of the match kita. Dan juga Moskov tadi yang terakhir momennya luar biasa banget. Dia join tim fight itu pas banget, serba pas lagi semuanya gitu. Kayak semua planet lagi sejajar buat Perfect Evo sih timing ya. Perfect. Lagi kena knock up ya kan, kena shutdown. Kena Spare of Destruction juga. Masih ada Spare of Mystery, itu lengkap banget tadi. Lengkap semua. Tapi emang cocok sih Brans buat player of the game di game keempat ini karena dia dari awal benar-benar di-press kan sama BTR-nya, benar-benar kalah lane juga lawan Roger-nya, benar-benar nggak tahu dia miss berapa gerobak nggak tahu, tapi dia tetap masih bisa bounce back, tetap masih bisa kasih damage, benar-benar bisa nyari celahnya lah buat masuk ke team fight-nya. Mungkin emang semesta mendukung aja sih kayaknya tadi. Semesta merestui ya. Semesta merestui. Oke, kita akan melihat bagaimana perjalanan dari Brans. Yap. Ya, di apakah dia heat steady map-nya. lane-nya dia ya kan waktu lagi di pressure atau dia cari celah yang lain karena ini adalah hit map dari Brans di menit ke-5 sampai dengan menit yang ke-10. Ya. Gak terlalu jauh sebenarnya, masih main di seputar lane dia loh. Baru di akhir-akhir menit ke-9 10 itu baru berani buat main di sisi kanan. Yap, itu juga kayaknya agak mundur-mundur ya ke Iya. inner turret karena ditekan sama Roger kan. Mainnya di belakang banget itu. Di belakang banget ya, Di belakang super banget, safety ya. super safety banget. Super safety. Mas Ade melihat ini, main aman tapi tiba-tiba akhirnya dapat momentum juga dari Brans nih. Ya emang tipikal Brans mainnya begitu. Tapi di satu sisi memang dia nggak ada opsi lain. Dia nggak bisa kayak tiba-tiba farming doang gitu atau kemana. Emang satu-satunya dia harus stay di situ aja. Takutnya kalau dia jalan, kan mereka tadi shot out ya buat editnya Hengki. Dia mainnya bagus banget sih. Ya, betul. Dia bener-bener jaga dari initiate dari Tigreal dari tadi kan. Bagus banget di area rivernya. Cuma di satu sisi Bransnya juga pinter. Dia tuh nggak perlu harus jalan kemana-mana, jalan jauh. Kayak tipikal Moskov pada umumnya nggak sih? Dia kan selalu mirrorin cari-cari farming. Dia tetap ngalah di situ nggak apa-apa. Memang tujuan dia tuh buat sustain supaya nanti team fight-nya begitu dia jadi atau dapat momen, dia bisa dapat dari situ farmingnya. Ya. Tapi Mas Ade ngeliat ini di mana nih? Buat di awal-awal kan kayak lumayan gemes ya ngelihat bagaimana Evo sendiri mereka udah punya komposisi heavy crowd control. Tapi ternyata masih bisa dipatahkan dengan Cecilion loh ini di belakang. Ya udah tipikal Cecilion nggak sih? Emang dia positioningnya di belakang dan nggak ada yang bisa nangkep dia juga. Siapa yang bisa nangkep dia? Kecuali memang timnya yang frontlinernya pada udah mati duluan. Nggak ada yang bisa. Nah ini Tadi aja yang terakhir aja satu-satunya yang hidup kan dia doang. Sisanya udah pada nggak ada. Iya benar. Jadi mereka tuh nggak perlu targetin Cecil karena Cecilnya juga punya Purif. Dia harus targeting di mana si openernya, frontlinernya. Jadi begitu frontlinernya udah nggak ada, Cecil bisa apa? Iya. Dia bakal bisa ketempelan juga kan pada akhirnya. Ya tapi ini triple kill juga momen yang bagus banget ya untuk Evo Glory bisa dapetin nafas. Tapi ini nih. Ya ini momen pas Wah. banget ya. Tuh. Semuanya. Sampai kena knock up Lord juga ada loh di sana. Wow. Mestakung ya, semesta mendukung itu. Semesta mendukung ya. Keren banget sih, keren banget itu. Dan langsung di one straight juga karena memang punya power banget. Yang nge-defense juga cuman Moreno sendirian. Gak cukup lah sama sekali tadi buat Bigetron Alpha. Jadi mereka harus bermain lewat lower bracket, mungkin sesuatu yang tidak diinginkan untuk mereka yang juara. Di posisi 1 ya berarti buat regular season. Ya. Oke. Dan dari post game kita sih 10 dan 6 dari poin killnya ini jelas 10-nya ini didapetin waktu pecahnya Lord tadi. Bahkan mereka lagi kalah poin kill sebenarnya. Tapi ternyata bisa diamankan EVO's Glory dan bahkan mereka menutup game tadi. Kalah 3 kali turtle. Tapi tidak loh, ternyata tidak untuk orange buff. Karena orange-nya masih bisa di mirror dan didapetin sama Anavel. Dan Anavel ini juga semenjak kemarin ngeliat pakai Nolan ya di game terakhirnya juga. Selalu bisa dapetin pertukaran-pertukaran entahlah apapun itu gitu lah. Iya gak sih Coach Aldo? Iya dia pinter banget sih pettingnya, dia juga nggak maksain sesuatu juga. Dia tahu kalau misalnya emang harus tahan dulu ya tahan dulu aja. Dia tahu juga kapan harus pop off-nya, harus make play segala macamnya. Ya dia udah emang kalau masih setengah alpha sih emang. Beneran. Manusia setengah alpha. Tapi emang power banget sih ya kelihatannya gimana cara, bahkan bukan cuma sekedar cara engage-nya aja. Cara dia dodging sesuatu juga luar biasa ya. Makanya saya kemarin kalah kan lawan dia. Oh iya. Aduh, malah jangan diungkit mengikatkan sendiri. ya, Pak. Saya sudah berusaha tidak mengungkit. Aman. Emang pertanyaannya AE menang sama siapa? Waduh. Menang sama siapa pertanyaannya nih? Jujur-jujuran nih. Itu lebih nusuk sih Itu sebenarnya. lebih nusuk.
Wah, memang kejam sepertinya. Oke. Tapi ya untuk 3-1 sesuai dengan prediksi dari kedua belah guest analis kita juga. Untuk Mas Ade dulu nih, 3-1 seyakin itu juga kah? Kalau saya sih biasanya prediksinya by draft. Cuma Oke. kalau misalnya memang dia udah draftnya bagus, cuma gameplaynya kesandung, ya itu wajar sih. Cuma tadi kan dari segi draft mereka udah proper banget kan. Tapi di satu sisi mereka nggak maksain objektif. Oh, kita punya Tigreal, kita punya Yuzong, kita harus menang Turtle, nggak perlu. Yang penting mereka tuh harus tetap jagain balance-nya. Karena kuncinya Tigreal itu game moment, di mana mid game itu dia selalu bisa bikin movement yang nggak terduga kan. Kayak tadi ada hal-hal kayak gitu, itu di luar hitungan sih kadang-kadang. Itu kan window dari sepersekian detik di mana pro player tuh harus mikir, oh ini celah yang bisa kita manfaatkan di sini. Decision gitu Ya, ya. susah tiba-tiba. ya. Karena kan dia harus tahu di mana posisi edit. Dari tadi editnya tuh mecah dari conceal-nya, mecah dari pergerakan 5-man-nya, dari EVOS. Itu udah bagus banget. Cuma di satu sisi, ya itu Tigreal tetaplah. Agak nyebelin sih emang Tigreal. B-side emang mungkin draftnya juga lebih kuat, tapi adaptif gameplaynya juga ya. Ya. Yang Sama tadi Anavel-nya, wah itu sih permainan alfanya sih udah bener-bener tahu ya. Emang game sense-nya jalan. Game sense-nya jalan. Jadi dia nggak asal tubruk-tubruk ke depan, tiba-tiba oh misalnya Yuzong atau Tigreal udah opening kayak tadi di Turtle kan. Tapi dia nggak maksa buat dash ke depan, tapi dia tetap ke belakang karena dia tahu oh tim kita kayaknya kurang damage atau kita bisa kalah nih kalau misalnya kita force fight di sini. Nah jadi dia sabar, tunggu momen. Karena Alpha itu kayaknya setelah saya coba-coba ya, itu nggak butuh kayak item yang gimana-gimana, damage-nya udah sakit dari pasifnya. Iya, betul. makanya modalnya kadang War X doang kan. Ya, bisa ya biasanya first itemnya dia bikin apa tuh? Hunter. Hunter sama abis itu bikin armor. Jadi kayak hybrid modelan sama persis kayak Dirot. Jadi Rod. Nah, daerah tuh juga kayak gitu kan dia itemnya. Jadi dia hybrid, nggak bisa kayak langsung 2 item damage gitu walaupun kalian leading. Ya bisa aja mungkin, cuma takutnya kalau situasinya butuh badan, kayaknya tetap lebih wise dia pakai brute force buat ke depan. Oke. Dan Rich Guy by UBS Gold jatuh kepada Brans dengan 735 gold per menit. Sebenarnya nggak terlalu besar ya kalau bisa dibilang juga ya. Yap, karena tadi dari gold distributionnya memang dia ditekan tadi. Pressure. Iya, ada pressure yang bisa masuk, tapi ya Brans masih bisa ada jalan juga untuk bisa dapetin goldnya. Yap. Dan Defense. Oke, kalau Coach Aldo nih kan tadi Mas Ade sempat menyinggung game sense-nya ini dari Anavel berjalan. Tapi untuk game sense itu sendiri, itu bakat, gift, bisa dilatih atau menurut Coach Aldo gimana? Pasti itu ada bakatnya juga dan latihan juga karena ya seringnya kalau main terus pasti bakal develop game sense itu kok. Apalagi ya tadi dia juga belajar dari kesalahan kan, dia tahu turtle kedua mereka semua all in, mereka semua udah coba change sisi tapi tetap kalah team fight-nya, mereka setelah itu udah nggak pernah maksain lagi kan buat team fight selanjutnya. Dan itu emang terlatih, emang harus berpikir jernih juga sih, itu yang pasti juga. Tapi dari semuanya itu emang pasti sering main sih. Iya, sering main ya. Iya, sering main. Ingin ataupun penasaran kita bagaimana komunikasi mereka. Jadi langsung saja, ini dia Golden Moment by UBS Gold. Bisa cabut dulu ya, sabar. Bisa buat perang nih, dia udah gak ada ulti nih. Yuk. Net Teris nggak ada ulti apa Baxia? Kita bunuh Rodriguez. Mid dulu aja, mid dulu. Ya, aman. Ya, sama gua. Lihat lagi. Aman. Gua cuma joining dong, boy. Gak ada flicker kok editnya ini. Masih bisa nggak kalian? Masih bisa. Gua masih bisa. Kocil. Aman gua. Aman juga gua. Gak ada ulti kok ini Terisnya. Bisa reset nggak, boy? Reset dulu, tunggu naga. Nice. Gua naikin bawah juga nih. Boleh. Gua bisa pakai ulti, boy. Itu gua kalahin dulu ya berarti ya. Ditarik lagi ya. Dia langsung malin, Bran. Gua bisa ulti. Ayo, lihat. Dapat. Tadi gua ada. Nice boy. Nice. Nice kau. Ada. Nice boy. Ada gua. Depanin. Bisa sih kalau memaksa. Bisa. Lihatnya jangan dempet, jangan lecet, boy. 5 detik itu. Gua nagain. Sikat. Itu sesilah. Masuk nih, Masuk. Fokus lock boy. Lock.